Pun anggapan bahwa dengan menikah seorang nggak akan bisa menuntut ilmu lagi dengan fokus, ini anggapan yang keliru, kata Syekhuna Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Muhaddits Syekh Syuyukh bil Madinah. Ini anggapan yang keliru. Kenapa? Karena beberapa sisi. Yang pertama, andai kata menikah itu dapat memalingkan seorang dari menuntut ilmu agama, niscaya Allah dan Rasulnya serta ulama salaf tidak akan memberikan nasihat kepada para pemuda dan pemudi untuk segera nikah. Karena nggak mungkin Allah dan Rasulnya menasihati kaum muslimin untuk melakukan sesuatu yang itu dapat memalingkan seorang dari ibadah kepada Allah. Dan ilmu adalah ibadah. Yang kedua, fakta. Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in menasihati demikian, kemudian mereka mempraktekkannya. Yang ketiga, kalau kita lihat orang-orang yang mereka tidak lagi fokus menuntut ilmu agama setelah menikah, kalau kita jujur dalam menilainya, bukan karena mereka telah menikah, tetapi karena sebab-sebab lainnya. Ya, dia nggak jujur dalam mencintai ilmu agama, dia kurang ikhlas, dia kurang disiplin, dia kurang berusaha. Kalau dia jujur mencintai ilmu agama setelah menikah, dia akan pandai menyusun waktu. Ini waktu bekerja, ini waktu dengan anak dan istri, yang itu semuanya adalah praktek untuk ilmu agama, dan dia akan menyusun waktu yang lain untuk menuntut ilmu agama seperti yang dilakukan oleh para ulama dahulu. Berikutnya, bahwa ilmu adalah ibadah, dan kita tidak akan meninggalkan ibadah kecuali kita telah meninggalkan dunia. Kalau alasannya saya tidak akan nikah karena sedang nuntut ilmu agama, ini seakan-akan kalau udah nikah nggak perlu nuntut ilmu agama lagi, begitu. Ini hal yang tidak benar. Kalau ada yang beralasan, Ustadz, ada kok ulama-ulama yang sampai meninggal dunia mereka belum menikah, Imam Nawawi dan seterusnya. Ya akhi, siapa yang mendidik anda bahwa perbuatan seorang ulama dasar bagi seorang muslim dalam beragama? Siapa yang mengajarkan anda bahwa kehidupan seorang ulama adalah landasan kita dalam beragama? Figur kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Andai kata menikah itu dapat memalingkan seorang dari berdakwah atau menuntut ilmu agama, niscaya Nabi enggak akan punya istri sebanyak itu. Bahkan Allah Jalla wa Ala beritakan dalam Al-Qur'an, wa ja'ala lahum dzurriyyatan azwajan wa dzurriyyah. Allah berikan istri-istri untuk mereka. Ini hal yang perlu diperhatikan. Bahkan dengan dia menikah, ilmunya akan lebih berkah, hatinya lebih bersih, waktunya akan lebih tersusun, ya. Sementara kalau dia tidak nikah, ya itu seringnya terjadi pada kaum jomblo. Pagi semangat, siang udah galau, sore semangat lagi, malam udah galau lagi. Ya. Ayadzan billah, dia sedang di dalam masjid nuntut ilmu agama, hatinya kotor, mengingat perkara-perkara syahwat, mengingat hal-hal yang itu bagian dari zina. Beda halnya dengan orang yang sudah menikah. Andai kata hatinya terbesit dengan syahwat, dia akan dapat melampiaskannya, merealisasikannya kepada istrinya, yang dengan itu hatinya akan bersih kembali dan dia pun mendapatkan pahala. Ketika Nabi SAW menyatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan salah satu di antara kalian ada nilai sedekah, para sahabat terkejut, seakan-akan merasa malu ketika mendengar ucapan Nabi tersebut. Maka mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dikatakan dia mendapatkan sedekah dengan melampiaskan syahwatnya? Maka Nabi katakan, bukankah la wadha'a fil harami kana 'alaihi wizrun fakadzalika la wadha'a fil halal kana lahu ajr. Bukankah kalau dia melampiaskan syahwatnya tersebut di tempat yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, dan nasihat itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta petunjuk ulama salaf, bukan di atas perasaan dan pengalaman. Perasaan dan pengalaman tidak pernah dijadikan landasan dalam beragama. Ini perlu diperhatikan, karena sebagian nasihat seakan-akan itu nasihat yang bijak, tetapi nasihat tersebut apabila diamalkan oleh para pemuda di masa fitnah ini, di masa yang pintu syahwat sudah terbuka lebar, mereka akan jatuh ke dalam zina. Ya.
Dia tinggal di kota besar, pintu zina terbuka lebar-lebar. Bahkan di samping kos-kosannya itu ada tempat prostitusi dengan uang 25.000 sampai 50.000 dia bisa berzina. Nah, gimana kalau dia nggak punya istri? Ini kan cukup membahayakan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pemuda di zaman sekarang ya, sangat berat untuk menjaga ifahnya. Ya, cukup berat dia menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia tidak segera menikah, ya, dia akan sangat mudah jatuh ke dalam zina jika tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Ya. Para pemuda zaman sekarang kalau nggak nikah, dia akan jatuh ke dalam zina apabila rasa takut kepada Allah di dalam hatinya tidak menghalanginya. Apalagi di masa kita. Kalau kita baca anjuran nikah para ulama salaf, ya, itu di masa mereka dahulu. Yang kata Imam Ibnu Hajar, di masa beliau saja jarang melihat wanita yang bukawa yang terlihat wajahnya. Tapi mereka sudah menasihati para syabab untuk segera menikah. Iya. Lebih jauh lagi, Nabi di masa beliau lingkungan masih sangat terjaga, para sahabat, tabi'in, tapi mereka menganjurkan untuk segera menikah. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Mau ke pasar ada fitnah wanita, mau beli ikan senggol-senggolan sama perempuan, ya, bahkan udah nenek-nenek tapi mau digangguin lagi, candain, godain, yang jual ikan pun digodain sama dia. Mau beli beras ada fitnah wanita, bahkan mau ngisi taklim pun fitnah wanita nggak kalah besarnya, nggak kalah dahsyat. Umroh, tawaf di depan Ka'bah tidak kalah dahsyatnya godaan fitnah syahwat. Bagaimana dikatakan? Ya, tunda dulu nikahnya. Ya. Adapun masalah rezeki, Allah tidak pernah membebankannya kepada makhluknya. Mereka serahkan kepada Allah, kemudian melakukan sebab-sebab yang mereka mampu melakukannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh yang melata di atas permukaan bumi, Allah telah jamin rezekinya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan nikah bagian dari ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi untuknya dalam seluruh problemnya, dan akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan Nabi SAW bersabda, "Thalathatun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 jenis manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Di antara yang Nabi sebutkan adalah an-nakih yuridul afaf, wahai para jomblo dan single. Adalah orang yang ingin nikah, orang yang nikah dengan tujuan ingin menjaga kehormatannya. Jangan setelah jatuh ke zina besar atau udah sering jatuh ke zina kecil baru nikah. Ya. Sebelum jatuh ke dalam zina, segerakan nikah. Ya. An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga kehormatannya, kata Nabi, "Thalathatun 'ala Allahi 'aunuhum." Pasti ditolong oleh Allah. Walaupun sebelum dia nikah cuma berpikir dari mana maharku, rupanya diterima dengan mahar sedikit. Bahkan si wanita lagi, justru wanita yang mengutangkan mahar untuknya. Kemudian dia berpikir, saya mau kerja apa? Saya mau tinggal di mana? Saya nggak punya uang untuk sewa rumah. Bismillah, tawakal ala Allah. Anda sudah melakukan sebab yang Anda mampu, cari kerja sebelum nikah, dapat, udah cukup, ya. Setelah itu pikirkan kembali setelah menikah. Kalau Anda sebelum nikah ya udah mikir, nanti kalau udah nikah rumah di mana, kalau udah punya rumah anak nanti sekian uangnya dari mana, nanti udah lahir anak lagi mikir lagi anak masuk SD uang bangunannya saya dapat dari mana. Ya udah, ini sampai mati nggak akan nikah, ya kan? Sampai mati nggak akan nikah. Kenapa? Karena jangankan memikirkan sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Apa yang akan terjadi esok hari aja kita nggak mampu memprediksinya. Wa ma tadri ma nafsun bi madza taksibu ghada. Apa yang terjadi esok hari nggak ada yang mengetahui. Ikhtiar, tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Dan nikah adalah ibadah. Bagaimana kita sambil menunggu kematian, kita melakukan ibadah salat, ibadah puasa, demikian pula sambil nunggu mati kita nikah. Ya. Karena nikah juga ada ibadah. Ya. Kalau
alasan akhwat ini, saya ingin fokus belajar. Insya Allah dengan Anda menikah dengan tujuan menjaga kehormatan, apalagi Anda melihat ini sudah wajib menikah, insya Allah setelah itu Anda akan tetap mampu fokus menuntut ilmu agama jika memang saudari jujur cinta kepada ilmu agama. Banyak para ulama salaf yang belajar memang nggak sefokus anak bujang, tetapi terkadang lebih berkah, bahkan seringnya lebih berkah. Ada orang yang udah berkeluarga mungkin belajarnya tidak sebanyak, tidak sefokus orang yang masih bujang. Bujang dari pagi 24 jam mungkin belajar. Yang udah berkeluarga mungkin nggak 24 jam karena dia ada waktu cari nafkah dengan anak dan istrinya, tapi lebih berkah. Lebih berkah. Nah, barakallahu fiik. Dan tentunya ini nasihat secara umum. Adapun hukum nikah secara rinci, dia terkadang bisa menjadi wajib dan terkadang bisa sunnah. Sekalipun hukumnya sunnah, tetap dianjurkan dia untuk segera menikah, karena nikah sama sekali tidak akan memalingkan seseorang dari ilmu agama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.